Israel selalu beralasan kalau serangan mereka ke Gaza, Lebanon, Yaman, dan sebagainya sebagai bentuk pembelaan diri. Pembelaan dari serangan 7 Oktober 2023 yang dilancarkan Hamas, pembelaan dari serangan udara Hizbullah, dan lain sebagainya. Namun masihkah dapat disebut sebagai pembelaan diri jika serangan balasan yang diberikan berkali-kali lipat lebih besar, bahkan sampai mengorbankan puluhan ribu nyawa warga sipil? Dan itu adalah fakta yang terjadi di Gaza. Fakta lain juga terlihat di Lebanon dalam konflik Israel dengan Hizbullah. Sejak 17 hingga 21 September 2024 alias dalam waktu hanya 5 hari, Israel melancarkan hampir 5.000 serangan ke negara itu. Jika dibandingkan dengan serangan ke Palestina, sudah tidak terhitung lagi. Gaza dan tepi barat semua sudah merasakan panasnya peluru Israel Defense Force atau IDF. Untuk semua serangan itu, kebanyakan negara barat diam saja, bahkan menegaskan pembelaan. Pembelaan ini misalnya disampaikan oleh Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Lloyd Austin. Lewat sambungan telepon pada 16 hingga 20 September 2024 ke Menhan Israel Yoav Gallant, Austin menyatakan kalau Amerika akan selalu membela Israel karena menganggap Israel membela diri. Dalam rentang waktu itu, Israel melancarkan ribuan serangan ke Lebanon dan Palestina. Ada 4.000 perangkat elektronik yang meledak di Lebanon pada 17 hingga 18 September 2024. Lalu 19 hingga 21 September 2024, lebih dari 500 serangan udara dilancarkan Israel ke Lebanon. Berbagai teror yang melibatkan alat komunikasi pager dan walkie-talkie itu disebut oleh Komisaris Tinggi PBB untuk HAM Volker Turk sebagai pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional. Hukum itu melarang penggunaan alat menjebak yang disamarkan menjadi benda tidak berbahaya. Lalu pada tanggal 20 September 2024 sempat beredar video tentara Israel yang melemparkan 4 tubuh yang diduga warga Palestina dari atas bangunan di Kabatia tepi barat. Untuk semua serangan itu Israel selalu berkilah membela diri. Selama puluhan tahun Israel rutin melancarkan serangan yang membabi buta. Serbuan ke Palestina pada 11 bulan terakhir hanya sebagian dari serangan membabi buta itu. Israel dan pendukungnya selalu menggembar-gemborkan serangan 7 Oktober sebagai alasan pembelaan. Serangan itu memang terjadi, namun bukan tanpa sebab. Lagi-lagi, serangan membabi buta Israel ke Palestina selama bertahun-tahun menjadi penyebabnya. Bahkan pada 7 Oktober tersebut terungkap kalau banyak warga Israel yang tewas karena ulah militernya sendiri. Namun kenapa Barat, terutama Amerika, mau repot-repot membela Israel? Presiden Amerika Serikat Joe Biden pernah mewanti-wanti akan menyetop pasokan senjata kalau Rafah diserang. Namun nyatanya sampai Rafah hancur lebur, senjata terus dipasok. Sejumlah pejabat AS selalu berkilah tidak ada serangan besar-besaran yang dilancarkan Israel ke Rafah. Bahkan saat warganya sendiri menjadi korban kekejaman Israel, Amerika Serikat juga tetap diam. Sejak akhir 2023, IDF menembak Muhammad Ahmed Muhammad Gedur, Taufik Hafed Abdel Jabbar, dan Eisenur Egi. Semuanya dilakukan di tepi barat. Media Inggris The Guardian dalam laporan yang dirilis pada tanggal 10 Januari 2024 mengungkap ada sumbangan kampanye kepada para politisi AS. Para anggota Kongres mendapat sumbangan $100.000 AS lebih banyak atau sekitar 1,5 miliar rupiah kalau mendukung agresi Israel ke Gaza. Media itu menduga sumbangan inilah yang menjadi penyebab kebisuan Amerika. Ada 82% anggota Kongres AS memberikan dukungan tanpa syarat kepada Israel. Sebaliknya, hanya 9% anggota Kongres Amerika Serikat yang mendukung Palestina. Don Bacon adalah salah satu politisi AS yang mendukung Israel. Sosok politisi dari Partai Republik itu menerima $2,06 juta Amerika Serikat
atau sekitar 31,2 miliar rupiah dari pendukung Israel dalam rentang 2023 hingga 2024. Sementara Cori Bush merupakan salah satu anggota DPR AS dari Partai Demokrat yang menolak serbuan Israel ke Gaza. Ia akhirnya gagal mendapat tiket pemilu 2024. Salah satu penyebabnya ada iklan penolak dia sepanjang seleksi internal calon anggota DPR AS. American Israel Public Affairs Committee atau AIPAC menghabiskan 9 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 136 miliar rupiah untuk membayar iklan yang menjelek-jelekan Bush. Kondisi inilah yang membuat Israel mendapat dukungan kuat, bahkan bisa dibilang istimewa dari AS. Contohnya Israel bisa mengoperasikan jet tempur F-35 tanpa harus mendapat pengesahan dari Amerika Serikat. Padahal Jepang dan Korea Selatan harus mendapat pengesahan Amerika setiap hari hanya untuk mengoperasikan F-35. Di lain sisi, mayoritas penduduk dunia ingin solusi dua negara diwujudkan dan perang di Gaza dihentikan. Dukungan dari Barat ini bisa jadi membuat Israel makin percaya diri untuk melancarkan agresi, terutama ke Lebanon yang saat ini menjadi fokus mereka. Para pejabat tinggi Israel sudah menyatakan tekad untuk menyerang Hizbullah dengan dalih memulihkan keamanan. Hal ini seperti diutarakan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu Minggu 22 September 2024. In the subsequent months, they haven't stopped for a single day attacking us. No country can accept the wanton rocketing of its cities. We can't accept it either. We will take whatever action is necessary to restore security and to bring our people safe back to their homes. Hal senada diungkap oleh Menhan Yoav Gallant pada hari yang sama. Saat berkunjung ke pusat komando dan kontrol Angkatan Udara Israel, Gallant menyebut Hizbullah mulai merasakan kemampuan pasukan Israel. חיזבאללה התחיל לחוש חלק מהיכולות של צבא ההגנה לישראל, ויש שם כבר תחושה מאוד קשה של נרדפות, ואנחנו רואים את התוצאות. המהלכים האלה יימשכו עד שנגיע למצב שבו אנחנו מחזירים בביטחון את תושבי הצפון אל בתיהם. זה היעד, זו המשימה. ואנחנו נפעיל את כל מה שצריך על מנת לעמוד בה. Melihat hal ini, sejumlah pihak menilai konflik antara Israel dan Hizbullah kian meruncing. Terlebih IDF juga sudah memobilisasi sejumlah pasukannya dari Gaza menuju utara. Pembelaan diri Israel selalu mendapat dukungan dari negara-negara barat. Bahkan ketika pembelaan dilakukan dengan skala yang jauh lebih besar dan mengorbankan warga sipil, para sekutu Israel terus membela juga memberi dukungan senjata. Suara-suara dari dunia internasional diabaikan. Lalu apakah segala pembelaan ini masih akan berlanjut? Khususnya dalam agresi ke Lebanon yang bakal memperpanjang konflik di Timur Tengah? Atau dunia internasional pada akhirnya dapat menghentikan Tel Aviv? Saksikan perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.